Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Sumber Penyembuhan yang Sebenarnya. Ayat inti 2 Tawarik pasal 16 ayat 12 dan 13. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Salah satu dari hari-hari yang paling merendahkan hati sebagai seorang dokter datang dari membaca catatan perawatan di bagian salah satu pasien saya. Dr. Weiss dalam melihat pasien tampak bingung. Saya tidak pernah berani bertanya kepada perawat apakah subjek kalimat kedua adalah pasien atau saya sendiri. Tentu saja pengobatan menjadi semakin bertambah kompleks dan canggih. Banyak orang berpikir bahwa dengan teknologi luar biasa saat ini, sebenarnya tidak ada seorang pun yang harus mati sebelum waktunya. Bahaya yang dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya hadapi adalah tergoda untuk mempercayai bahwa adalah pil dan mesin-mesin itu yang menyelamatkan nyawa, bukan Tuhan. Mahasiswa kedokteran dan para asisten dokter menyatakan secara bergantian, kami memberi pasien antibiotik dan dia merespons dengan baik. Mereka terkadang gagal mengingat bahwa selama ribuan tahun sebelum penemuan antibiotik, pasien sering sembuh dari pneumonia. Kekuatan penyembuhan alami tubuh dan campur tangan Tuhan jarang dipertimbangkan. Dokter mungkin percaya bahwa gelar master ilahi mereka adalah pengganti iman dan doa. Demikian pula pasien mungkin mencurahkan lebih banyak keyakinan, kepercayaan dan uang untuk perbaikan cepat yang dijanjikan oleh mesin mahal dari sihir pil daripada apa yang mereka lakukan dalam hidup yang benar, pola hidup sehat dan kekuatan ilahi. Raja Asa adalah cicit dari orang paling bijaksana yang pernah hidup, yaitu Salomo. Namun dia menanggung akibat dari salah mengalihkan kepercayaannya dari Tuhan. Harus diakui pada zamannya, praktek kedokteran yang masih paling tidak sederhana dan paling buruknya dapat berujung fatal. Belumlah terlalu lama di waktu lampau, ketika para dokter merawat pasien-pasien dengan teknik seni seperti donor darah, pembersihan, strychnine, dan lintah. Meskipun ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, semua pada akhirnya akan tidur dengan bapak-bapak mereka. Bahkan Lazarus pun mati untuk kedua kalinya. Sains tidak mengubah fakta bahwa kita semua fana. Tuhan adalah satu-satunya sumber kedamaian dalam kehidupan ini dan jaminan keabadian di masa depan. Karena dosa, hal buruk terjadi pada orang baik. Meskipun ada alih-alih dan anak panah yang begitu dahsyat yang mungkin menimpa kita, keyakinan kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak boleh tergoyahkan. Semoga kita mengingat bahwa untuk memberikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada sumber kesembuhan dan keamanan kita yang sejati, yaitu Sang Dokter Agung. Ya Tuhan, kami memuji, menghormati dan mengagungkan Engkau sebagai kesembuhan dan kenyamanan kami yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini.
Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang di kaki salib-Mu. Kami bersyukur karena penyertaan yang sempurna nyata bagi kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami yakini bahwa Engkau Allah sumber penyembuhan yang sejati. Tolonglah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau yang menciptakan kami. Engkau tahu apa yang terjadi dengan tubuh kami. Karena itu kami menyerahkan total hidup kami di bawah kendali-Mu. Hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami datang di kaki salib-Mu dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di bawah kendali-Mu. Apapun yang akan kami lakukan hari ini, biar boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Penjagaan, perlindungan kiranya menjadi bagian kami. Berkat melimpah kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami, sehingga semua yang kami jumpai untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan segenap hati, karena kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan seutuhnya semua rencana kami hari ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.